Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dengan NIM 2411004051. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan perhitungan harga pokok produksi percetakan warung konsep yang disusun oleh saya sendiri dengan dosen pengampu Ibu Siti Aliyah, SCMSI, mata kuliah akuntansi biaya. Selanjutnya, pada slide pertama, kita akan membahas tentang latar belakang dari perusahaan manufaktur warung konsep. Industri percetakan merupakan salah satu sektor industri kreatif yang terus berkembang karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai produk cetak untuk keperluan promosi, pendidikan, administrasi, dan kegiatan sosial. Salah satu usaha percetakan yang berperan memenuhi kebutuhan tersebut adalah percetakan warung konsep yang berada di Kecamatan Longgo, tepatnya di Desa Jambu Timur, Kabupaten Jepara, yang menyediakan berbagai layanan cetak digital dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau. Sebagai usaha yang bergerak di bidang manufaktur, percetakan warung konsep memerlukan pengelolaan biaya produksi yang efektif melalui perhitungan harga pokok produksi. HPP atau harga pokok produksi itu menjadi informasi penting dalam menentukan harga jual, mengukur keuntungan usaha, serta mengendalikan biaya produksi agar kegiatan usaha dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya, permasalahan yang ditemukan adalah belum adanya perhitungan HPP yang dilakukan secara terstruktur, sehingga penetapan harga jual masih berdasarkan perkiraan atau mengikuti harga pasar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis biaya produksi dan menghitung HPP menggunakan metode full costing agar diperoleh informasi biaya yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan keputusan usaha. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian dari perusahaan manufaktur warung konsep. Yang pertama, bagaimana gambaran proses produksi percetakan warung konsep? Dan yang kedua, apa saja komponen biaya yang terlibat dalam proses produksi? Dan yang terakhir, bagaimana perhitungan HPP menggunakan metode full costing. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan proses produksi percetakan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan komponen biaya produksi. Yang ketiga, menghitung HPP secara sistematis sebagai dasar penetapan harga jual. Kemudian kita akan membahas tentang tinjauan pustaka, harga pokok produksi atau HPP warung konsep. Harga pokok produksi HPP adalah akumulasi biaya-biaya yang melekat pada proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi dalam satu periode produksi tertentu. Unsur-unsur dari biaya produksi antara lain, yang pertama, biaya bahan baku langsung adalah biaya bahan utama yang digunakan dan dapat ditelusuri langsung dalam proses produksi, seperti kertas dan tinta pada usaha percetakan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya untuk tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi dan dapat ditelusuri pada produk seperti operator cetak, desainer, grafis, dan tenaga finishing. Kemudian yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini biasa disebut dengan BOP, adalah biaya produksi tidak langsung secara bahan baku dan tenaga kerja langsung seperti listrik, penyusutan, dan perawatan mesin, bahan penolong, serta biaya operasional lainnya. Masih pada bab tinjauan pustaka, metode penentuan harga pokok produksinya yang pertama melalui full costing. Full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik variabel maupun tetap. Dengan rumusnya, HPP sama dengan biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP variabel dan ditambah dengan BOP tetap. Sedangkan metode variable costing adalah metode penentuan HPP yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung variabel, dan biaya overhead pabrik variabel. HPP-nya dengan rumus biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP variabel. Kemudian, metode pengumpulan biaya produksi. Ada dua, yaitu metode harga pokok pesanan atau job order costing yang digunakan untuk produksi berdasarkan pesanan khusus. Biaya produksi dicatat secara terpisah untuk setiap pesanan, cocok untuk produk percetakan dengan spesifikasi berbeda-beda seperti undangan, banner, dan kaos sablon. Memudahkan perusahaan mengetahui biaya keuntungan setiap pesanan secara akurat. Dengan rumus,
harga pokok pesanan sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Kemudian ada metode harga pokok proses atau proses costing adalah digunakan untuk produksi massal dan berkelanjutan dengan produk yang seragam. Selanjutnya, biaya produksi ini dikumpulkan per proses atau periode dan kemudian dibagi rata ke seluruh unit yang diproduksi. Kemudian cocok untuk produk standar seperti kartu nama, stiker, atau brosur yang diproduksi dalam jumlah yang besar. Dengan rumus, harga pokok produksi per unit sama dengan total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit produksi. Dan kemudian pada profil perusahaan warung konsep ini, saya foto dengan pemilik perusahaan warung konsep dengan nama usaha percetakan warung konsep, nama pemiliknya Bapak Rohim, dan tahun berdiri pada 1999 dan beralamat di Jambu Timur RT 4 RW 2 Melongo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Produk layanannya ada cetak brosur, leaflet, banner, spanduk, kartu nama, nota, undangan, stiker, kaos, dan sablon. Jumlah tenaga kerjanya ada 5 dengan jam operasional dari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai dengan 4 sore. Baik, selanjutnya ada proses produksi dari percetakan warung konsep ini. Proses produksi di percetakan warung konsep mengikuti alur yang terstruktur dan dilaksanakan dalam skala UMKM. Ada 5 proses produksi. Yang pertama adalah penerimaan pesanan. Penerimaan pesanan ini, pelanggan menyampaikan pesan secara langsung melalui WhatsApp atau media sosial. Detail pesanan meliputi jenis produk, spesifikasi ukuran, jumlah, dan desain yang diinginkan. Kemudian proses desain dan pracetaknya. Tim desainer grafis mengerjakan layout dan desain sesuai permintaan pelanggan menggunakan perangkat lunak desain digital. Setelah disetujui pelanggan, file desain ini disiapkan untuk proses cetak. Dan yang ketiga ada proses produksi utama. File desain yang telah final cetak menggunakan mesin yang sesuai. Untuk produk berbasis kertas menggunakan mesin digital inkjet, untuk banner menggunakan printer wet formal, dan untuk kaos menggunakan teknik sablon manual. Dan yang keempat ada proses finishing. Setelah dicetak, produk melalui proses penyempurnaan seperti laminasi atau glossy atau doff, pemotongan sesuai ukuran, penjilitan untuk buku atau nota, kemudian pengemasan. Dan yang terakhir adalah pengiriman dan serah terima. Produk jadi dikemas dan diserahkan kepada pelanggan, baik diambil langsung maupun dikirim melalui jasa pengiriman. Berdasarkan hasil penelitian saya, ada beberapa data biaya produksi yang diambil pada tanggal 10 sampai 16 Juni 2026. Dengan data bahan baku langsung dengan nominal 4.955.000.000 yang berisi tentang kertas HVS, art paper, vinyl banner, tinta CMYK, kaos polos, dan tinta sablon. Kemudian, ada tenaga kerja langsung dengan nominal 3.270.000, meliputi operator mesin, desainer grafis, tenaga sablon, finishing, dan packing. Kemudian ada overhead pabrik ini sekitar 1.629.000.000, meliputi listrik, penyusutan mesin, pemeliharaan, bahan penolong, dan kemasan. Dan yang terakhir ada total biaya produksinya sebesar Rp9.854.000 yang meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses observasi. Berikut ini saya akan menjelaskan detail rincian dari data biaya bahan baku langsung yang meliputi jenis bahan baku. Yang pertama ada kertas HVS 80 gram dengan ukuran A4, volumenya ada 15 dengan harga satuannya Rp55.000, total keseluruhan Rp825.000. Yang kedua ada kertas art paper 150 gram dengan ukuran A3 dengan volume 8, harga satuannya Rp110.000 dengan total Rp880.000. Yang ketiga ada vinyl banner 440 GSM dengan volume 30, harga satuannya Rp818.000, total keseluruhan Rp540.000. Ada tinta printer Epson CMYK dengan harga satuan Rp280.000, total keseluruhan Rp1.120.000. Dan yang kelima ada kaos polos cotton combat 30S, volumenya ada 30 pieces dan harga satuannya Rp45.000,
total keseluruhan Rp1.350.000. Dan yang terakhir ada tinta sablon plastisel dengan volume 2 kilo, harga satuannya Rp120.000, total keseluruhan Rp240.000. Maka total biaya bahan baku keseluruhan sebanyak Rp4.955.000. Selanjutnya ada rincian dari biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu biaya tenaga kerja langsungnya. Yang pertama, jabatan atau pekerjaannya, ada operator mesin cetak ini, upah hariannya Rp120.000 dengan jangka waktu 7 hari, total Rp840.000. Kemudian ada desainer grafis atau pracetak, upah hariannya Rp110.000, total Rp770.000. Tenaga sablon kaos, ada satu, upah hariannya Rp100.000, total kerja 4 hari, dan total upahnya Rp400.000. Selanjutnya ada tenaga kerja dan packing. Jumlah karyawan 2, upah hariannya ada Rp90.000, dengan jangka waktu kerja 7 hari, totalnya Rp1.260.000. Total keseluruhan dari biaya tenaga kerja langsung sebanyak Rp3.270.000. Kemudian, pada biaya overhead pabrik, ditentukan komponen BOP, antara lain, biaya listrik selama 1 minggu sebesar Rp420.000, dan biaya penyusutan mesin cetak digital sebesar Rp750.000, kemudian ada penyusutan mesin laminating sebesar Rp62.500, penyusutan alat sampel sebesar Rp41.700, biaya bahan penolong antara lain laminasi, lem, staples sebesar Rp185.000, biaya pemeliharaan mesin sebesar Rp75.000, dan biaya kemasan dan label sebesar Rp95.000. Total dari BOP ini sebanyak Rp1.629.200. Maka telah diketahui bahwa biaya bahan baku sebesar Rp4.955.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp3.270.000, biaya overhead pabrik sebesar Rp1.629.200. Total biaya produksinya sebesar Rp9.854.200. Selanjutnya ada perhitungan HPP per produk dengan metode full costing. Komponen biayanya ada biaya bahan baku berupa brosur dan pamflet itu sebesar Rp1.880.000, banner dan spanduknya sebesar Rp1.660.000, kaos sablonnya sebesar Rp1.590.000. Kemudian biaya tenaga kerja, brosur dan pamflet ini sebesar Rp1.050.000, banner dan spanduknya sebesar Rp840.000, dan kaos sablonnya sebesar Rp1.380.000. Dan biaya overheadnya ditentukan bahwa brosur dan pamflet ini sebesar Rp509.750, banner dan spanduknya Rp639.450, dan kaos sablonnya Rp480. Total biaya produksinya, brosur dan pamflet ini Rp3.439.750, dan banner spanduknya Rp3.139.450, kaos sablonnya Rp3.450. Bahwa ditentukan HPP per unitnya dari brosur dan pamflet ini sebesar Rp13.759.000 per lembar, sedangkan banner dan spanduknya ini Rp104.648.000 per meter, dan kaos sablonnya sebesar Rp115.000 per pieces. Dari beberapa data tersebut, diketahui analisis laba rugi bahwa warung konsep mengalami total penjualan sebesar 14.500.000, total HPP-nya sebesar 10.029.200, dan HPP-nya 4.470.800. Maka ditentukan bahwa margin laba dari warung konsep sebesar 30,8%. Kesimpulannya, bahwa pencetakan warung konsep adalah UMKM manufaktur yang memproses bahan baku antara lain kertas tinta, kaos, menjadi produk jadi melalui tahapan desain cetak finishing dan pengiriman. Dan kemudian ada 3 komponen biaya produksi yang meliputi bahan bakunya sebesar Rp4.955.000, tenaga kerjanya Rp3.270.000, dan overhead pabriknya Rp1.629.200. Total keseluruhan sebesar Rp9.854.200. Kemudian ditentukan HPP metode full costingnya ada brosur dan leaflet Rp13.759 per lembar, banner dan spanduknya seharga Rp104.648 per meter, dan kaos sablonnya sebesar Rp115.000 per pieces. Total penjualannya diuntungkan bahwa 14.500.000 menghasilkan laba kotor Rp4.470.800 dengan margin sebesar kurang lebih 30,8%. Seluruh produk menguntungkan. Sekian presentasi dari saya, Aulia Ramadhani. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.